Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Berta Ulimunti SPD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 3.1. Pendahuluan. Dari hasil pembelajaran pada modul 3.1 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, banyak hal yang saya dapatkan, yaitu bagaimana keterampilan seorang pemimpin dapat mengambil suatu keputusan dengan cara bijaksana dan berpihak pada suatu berbagai pemangku kepentingan, di antaranya murid, orang tua murid, guru, yayasan, dan pihak komunitas sekolah. Rangkuman, paradigma 1. Individual lawan kelompok, individual vs community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versi mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth versi loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Prinsip 1. Berpikir berbasis hasil akhir, N-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Langkah pengujian, mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Yang pertama, 4 paradigma. Dalam keterampilan pengambilan keputusan, terdapat 4 paradigma yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan, yang akan melahirkan hal-hal yang relevan dan tentunya bijaksana, yaitu 1. Individu lawan kelompok. Dalam paradigma ini, ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Paradigma yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Paradigma yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia, atau lebih bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Paradigma yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada hal-hal yang setiap harinya terjadi pada kita atau pada lingkungan yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan lain-lainnya. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Cara berpikir ini adalah cara berpikir yang tidak bertanya tentang konsekuensi, tetapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Prinsip yang kedua, berpikir berbasis hasil peraturan. Cara berpikir yang berhubungan dengan berpikir pada berbasis hasil akhir yang mementingkan hasil akhir. Prinsip yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli.
Prinsip ini berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana ini berhubungan dengan golden rule yang meminta kita meletakkan diri kita pada posisi orang lain. Setelah kita mengetahui 4 paradigma dan 3 prinsip di dalam pengambilan keputusan, langkah terakhir yaitu 9 langkah pengujian di dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Dan penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekadar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Semua terlibat terhadap kasus yang dihadapi. Maka ketika permasalahan hadir, maka permasalahan tersebut dilema kita. Terkadang kita menjadi tidak peduli karena kalau permasalahan ini sudah menyangkut aspek moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Data-data tersebut penting karena dilema etika tidak bersifat teoritis, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut, sehingga data yang detail sangat penting. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi atau standar, profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Langkah selanjutnya, pengujian paradigma benar lawan benar. Seperti yang sudah kita pelajari, yaitu ada 4 paradigma yang akan menuntun kita dalam menyelesaikan kasus dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar 2 pilihan yang sudah ada. Selanjutnya, buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Dari 3 hal yang besar tersebut, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah uji untuk menentukan pengambilan keputusan, maka dapat saya simpulkan. Berdasarkan hal yang telah kita pelajari, maka dapatlah kita simpulkan tentang pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dari hal inilah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin di sekolah kita dan semakin yakin dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang kita ambil menjadikan hal tersebut menguatkan jati diri kita sebagai seorang pemimpin yang meletakkan kepentingan murid sebagai yang utama seiring dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Setiap keputusan akan memiliki implikasinya masing-masing dan tidak mungkin sebuah keputusan akan memuaskan semua pihak. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin, kita akan terus berusaha menempatkan kepentingan murid sebagai prioritas dalam proses yang kita jalani. Sebagai seorang pendidik, teruslah belajar dan berusaha menjadi suri teladan bagi murid-murid kita dengan melakukan yang terbaik dan terus berpegang pada nilai-nilai kebajikan agar murid kita tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berintegritas, berkarakter, serta senantiasa mengambil keputusan-keputusan yang etis dengan penuh tanggung jawab. Demikian presentasi saya, terima kasih.